Ada satu momen dalam hidup yang tidak pernah kita bayangkan akan datang. Momen ketika anak-anak yang dulu kita peluk setiap malam, yang dulu mencari kita untuk setiap jawaban, tiba-tiba mulai menjaga jarak, tidak lagi mendengarkan, tidak lagi peduli. Bahkan, kadang-kadang bersikap seolah kita ini hanyalah beban. Ini bukan tentang ingin dipuja, bukan pula tentang menuntut balas budi. Ini tentang rasa hormat yang seharusnya tumbuh dari cinta, bukan dari takut. Jika Anda pernah merasa diabaikan oleh anak-anak Anda sendiri, jika suara Anda tak lagi didengar, dan jika kasih sayang Anda tak lagi dihargai seperti dulu, maka video ini adalah untuk Anda. Hari ini, kita akan berbicara dengan jujur, tanpa menyalahkan, tanpa menyudutkan. Kita akan membahas bagaimana caranya mengembalikan rasa hormat itu, tanpa konflik, tanpa air mata yang sia-sia, dan tanpa kehilangan harga diri Anda sendiri. Karena Anda layak dihargai, Anda layak dihormati, dan semua itu dimulai dari cara Anda memperlakukan diri sendiri. Mari kita mulai. Tindakan pertama, berhenti mengejar persetujuan. Mereka seringkali, tanpa sadar, kita sebagai orang tua berusaha keras untuk menyenangkan anak-anak kita. Kita menyesuaikan jadwal kita demi mereka. Kita berkata, "Ya," padahal hati kecil kita ingin berkata, "Tidak." Kita mengorbankan kenyamanan, waktu, dan bahkan harga diri kita sendiri hanya agar mereka senang. Dan kita melakukannya dengan satu harapan sederhana, bahwa mereka akan membalasnya dengan penghargaan dan rasa hormat. Namun, yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Semakin kita mengejar persetujuan mereka, semakin mereka merasa bahwa kita tidak layak dihargai. Karena saat kita terus mengalah, saat kita tak pernah bersuara, dan saat kita selalu menempatkan diri di urutan terakhir, kita tanpa sadar sedang mengajarkan mereka bahwa pendapat dan perasaan kita tidak sepenting milik mereka. Dan ketika mereka mulai percaya itu, maka mulailah rasa hormat itu perlahan memudar. Ini bukan tentang menjadi orang tua yang keras kepala, tapi ini tentang menjaga harga diri kita tetap utuh. Ini tentang menunjukkan bahwa kita juga punya batas, punya suara, punya hak untuk tidak selalu setuju dan tidak selalu menuruti. Karena rasa hormat sejati tidak lahir dari kepatuhan tanpa syarat. Rasa hormat sejati muncul saat seseorang melihat bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri. Jadi, jangan kejar persetujuan mereka. Tunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkannya untuk merasa berharga. Dan dari sana, rasa hormat itu akan mulai tumbuh kembali. Perlahan, tapi pasti. Tindakan kedua, tetapkan batas yang jelas, meski terlambat. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta orang tua itu harus tanpa syarat. Bahwa kita harus selalu ada kapanpun anak membutuhkan kita. Bahwa kita harus menerima mereka, apapun sikap dan perlakuannya pada kita. Namun, ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Cinta tanpa batas. Bukan berarti hubungan tanpa batas. Saat anak-anak mulai berbicara dengan nada tinggi, saat mereka menyela tanpa mendengarkan, saat mereka memperlakukan kita seolah kita tak lebih dari pelayan pribadi yang harus selalu siap. Saat itulah seharusnya kita berkata cukup. Dan mungkin kamu berpikir, "Tapi aku sudah terlalu tua untuk mengubah ini." Atau, "Aku sudah membiarkan mereka seperti itu terlalu lama." Tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk menetapkan batas. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Misalnya, ketika mereka mengangkat suara saat bicara, kamu bisa berkata dengan tenang tapi tegas, "Aku tidak akan melanjutkan percakapan jika kamu bicara seperti itu." Dan benar-benar hentikan pembicaraan. Atau saat mereka meminta bantuan tapi melakukannya dengan cara yang kasar atau menuntut, kamu bisa menanggapi,
Aku akan membantu kalau kamu bisa meminta dengan hormat. Awalnya, mungkin mereka akan terkejut, mungkin akan marah, tapi lama-kelamaan mereka akan belajar bahwa kamu bukan lagi sosok yang bisa diperlakukan sembarangan. Karena batasan bukanlah tanda bahwa kamu berhenti mencintai mereka. Justru batasan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang sehat, cinta yang membentuk respek, bukan ketergantungan. Dan di dalam batas-batas itu, lahir kembali martabatmu sebagai orang tua. Tindakan ketiga, jangan takut berkata tidak demi harga dirimu sendiri. Sebagai orang tua, kita sering merasa bersalah kalau menolak permintaan anak. Terutama kalau kita melihat mereka sedang kesulitan, atau kalau mereka berkata, "Tapi Ma, Pa, aku butuh banget ini." Kadang mereka tidak mengatakan langsung, tapi memberi tekanan secara halus, dengan diam, dengan raut wajah kecewa, atau dengan kalimat yang membuat kita merasa egois jika tidak membantu. Dan kita pun menyerah. Kita berkata, "Ya," padahal dalam hati kecil kita ingin berkata, "Tidak." Namun, setiap kali kamu mengorbankan kebutuhan dan perasaanmu sendiri hanya demi menghindari konflik atau menjaga hubungan, kamu sedang mengikis harga dirimu sendiri. Kamu sedang mengajarkan mereka bahwa kamu tidak penting, bahwa kebutuhanmu bisa diabaikan, bahwa kamu selalu bisa diandalkan, bahkan saat kamu sendiri sedang lelah, sakit, atau butuh istirahat. Padahal berkata, tidak, itu bukan bentuk penolakan, melainkan bentuk keberanian untuk menjaga batasmu. Berkata, tidak adalah cara kamu menunjukkan bahwa kamu juga manusia. Bahwa kamu punya kebutuhan, punya batas energi, dan punya hak untuk memilih. Misalnya, jika anakmu memintamu menjaga cucu sementara kamu ingin istirahat karena badanmu sedang tidak fit, kamu bisa berkata, "Maaf, sekarang bukan waktu yang tepat. Aku perlu istirahat. Aku tahu kamu sibuk, tapi aku juga perlu jaga diriku." Apakah mereka akan kecewa? Mungkin. Apakah mereka akan marah? Bisa jadi. Tapi yang terpenting, kamu sedang berdiri untuk dirimu sendiri. Dan perlahan, mereka akan belajar menghormatimu, bukan karena kamu selalu mengorbankan diri, tapi karena kamu berani menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan di saat kamu mulai berkata tidak dengan tenang, tanpa rasa bersalah, tanpa marah, disitulah kamu mulai merebut kembali harga dirimu yang selama ini hilang. Tindakan keempat, jangan selalu memberi tanpa diminta. Biarkan mereka belajar bertanggung jawab. Sebagai orang tua, naluri kita seringkali ingin memberi waktu, memberi uang, memberi solusi, memberi saran. Bahkan saat anak tidak meminta pun, kita tetap memberi. Karena kita merasa itu tugas kita. Karena kita khawatir mereka kesulitan. Karena kita ingin merasa masih berguna. Namun, terlalu sering memberi tanpa diminta bisa jadi bumerang. Apa yang terjadi ketika kamu selalu datang duluan menawarkan bantuan? Mereka jadi terbiasa tidak meminta. Mereka jadi menganggap semua yang kamu berikan itu normal. Mereka tidak lagi melihat itu sebagai kebaikan, tapi sebagai kewajibanmu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka jadi lupa caranya bertanggung jawab. Lupa caranya menyelesaikan masalah sendiri. Lupa bagaimana menghargai bantuan, karena mereka tidak pernah benar-benar merasa membutuhkannya. Kadang, niat baik justru membuat mereka lemah. Bayangkan ini, seorang ibu selalu membersihkan rumah anaknya setiap kali datang berkunjung. Mungkin awalnya si anak merasa bersyukur, tapi lama-kelamaan, dia berhenti membersihkan rumah sendiri. Kenapa? Karena dia tahu ibunya akan melakukannya. Tanpa sadar, sang ibu mencabut tanggung jawab dari tangan anaknya. Atau seorang ayah yang terus-menerus memberi uang setiap akhir bulan, walau anaknya sudah bekerja.
Bukan karena diminta, tapi karena takut anaknya kekurangan. Akhirnya, si anak jadi tidak pernah belajar mengelola keuangan. Dan ketika suatu hari, sang ayah tidak lagi bisa memberi, si anak kebingungan, tidak siap menghadapi kenyataan. Di usia kita sekarang, memberi itu harus punya batas. Berhenti memberi sebelum diminta bukan berarti pelit, tapi itu adalah pelajaran penting. Bahwa hidup ini tentang tanggung jawab, bahwa kamu bukan penyelamat, kamu adalah orang tua. Dan tugas orang tua bukan menyelesaikan semua masalah, tapi membantu anak-anak menjadi cukup kuat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Beri mereka kesempatan untuk meminta dengan tulus, biarkan mereka belajar menghadapi realita. Dan ketika kamu akhirnya memberi, itu akan terasa jauh lebih berarti, karena lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Tindakan kelima, jangan merendahkan diri demi dipanggil orang tua yang baik. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan dan paling sulit disadari. Banyak orang tua, demi tetap dianggap baik oleh anak-anaknya, rela merendahkan diri, rela disalahkan, rela ditinggalkan, asal anaknya bahagia, rela mengiyakan semuanya, walau hati menolak, karena mereka takut dianggap jahat, takut disebut tidak pengertian, takut anaknya menjauh. Tapi kamu tahu apa yang lebih buruk daripada kehilangan kedekatan dengan anak? Kehilangan harga diri. Karena saat kamu terus-menerus mengorbankan dirimu sendiri, anak-anak belajar satu hal, bahwa kamu tidak layak dihormati, bahwa kamu bisa diperlakukan sesuka hati, bahwa kamu akan selalu ada, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan itu adalah awal dari berakhirnya rasa hormat. Hormatilah dirimu terlebih dahulu. Kamu bukan sekadar orang tua, kamu adalah manusia yang punya nilai, perasaan, dan batas. Kamu punya hak untuk dihormati. Kamu punya hak untuk tidak selalu setuju. Kamu punya hak untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Menjadi orang tua yang baik bukan berarti selalu menuruti kemauan anak, tapi tetap berdiri teguh, bahkan saat anak tidak setuju. Tetap menunjukkan kasih sayang, tanpa membiarkan dirimu diinjak-injak. Tetap ada untuk mereka, tapi tidak dengan mengorbankan dirimu sendiri. Ketika kamu berani berdiri untuk dirimu sendiri, kamu tidak sedang menjauh dari anak-anakmu. Kamu sedang mengajarkan mereka arti penghargaan. Dan suatu hari nanti, saat mereka lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih mampu melihat ke belakang, mereka akan sadar bahwa orang tua terbaik bukanlah yang selalu berkata iya, tapi yang berani menunjukkan mana yang benar. Tindakan keenam, berhenti mengemis perhatian anak ini, mungkin terdengar menyakitkan, tapi mari kita hadapi kenyataan ini bersama. Ada saat-saat di mana orang tua, tanpa sadar, mulai mengemis perhatian anak. Menelpon berulang kali tanpa dijawab, lalu merasa hancur. Mengirim pesan panjang yang dibalas dengan satu kata. Menawarkan bantuan hanya agar diberi sedikit waktu untuk berbicara. Menyuruh cucu datang hanya agar rumah terasa hidup sebentar saja. Semua itu adalah bentuk rindu yang tak terucap. Tapi ketika kita terlalu sering mengemis perhatian, kita perlahan kehilangan harga diri di mata mereka. Dan perhatian yang diminta dengan cara itu bukanlah perhatian yang tulus. Itu adalah perhatian karena kasihan, karena terpaksa, karena tidak enak. Bukankah kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar itu? Berhentilah mengejar anak-anak yang tidak punya waktu untukmu, seolah-olah kamu tidak punya dunia selain mereka. Kamu tetap bisa mencintai mereka, tanpa harus mengorbankan seluruh dirimu untuk mendapat sedikit balasan. Mulailah membangun hidupmu sendiri, bahkan di usia ini. Buatlah lingkaran pertemanan yang membuatmu tertawa. Lakukan hal-hal kecil yang membuatmu merasa berarti.
Buktikan bahwa kamu bukan orang tua yang ditinggalkan, tapi seseorang yang masih punya harga, masih punya arah, masih punya cahaya. Ketika anak-anak melihat kamu bisa hidup dengan bahagia, bahkan tanpa mereka, disitulah, secara ajaib, mereka mulai kembali. Karena manusia selalu menghargai sesuatu ketika mereka sadar bahwa sesuatu itu tidak lagi bergantung pada mereka. Tindakan ketujuh, berhenti memberi tanpa apresiasi. Salah satu cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat adalah dengan terus memberi tanpa mendapat apresiasi. Sebagai orang tua, kita sering memberi waktu, energi, dan dukungan kepada anak-anak, bahkan ketika mereka tidak mengakui atau menghargainya. Namun, jika Anda terus memberi tanpa dihargai, Anda tidak sedang membangun rasa hormat, melainkan ekspektasi. Saya mengenal seorang pria bernama Gogi yang selalu membantu anak-anaknya, tetapi tidak pernah mendapat ucapan terima kasih. Ketika akhirnya Gogi mulai menetapkan batasan dan berkata tidak, anak-anaknya mulai menghargai usahanya. Mereka menyadari bahwa kemurahan hatinya bukanlah hal yang bisa dianggap sebagai kewajiban, tetapi sesuatu yang harus dihargai. Jika Anda merasa anak-anak tidak menghargai kebaikan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda telah memberi lebih dari yang seharusnya? Ketika Anda berhenti memberi secara berlebihan, mereka akan mulai melihat kebaikan Anda dengan lebih menghargai. Tindakan kedelapan, bangun kehidupan di luar peran Anda. Sebagai orang tua, terlalu fokus pada anak-anak dan mengorbankan diri untuk mereka bisa membuat mereka merasa terbebani dan mulai mengurangi rasa hormat. Sebagai orang tua, penting untuk memiliki kehidupan dan minat di luar peran kita sebagai orang tua. Seperti yang dialami oleh Ellie, seorang ibu yang terlalu bergantung pada anak-anaknya setelah kehilangan suami. Saat dia berhenti menuntut perhatian mereka dan mulai fokus pada dirinya sendiri, anak-anaknya mulai lebih menghargainya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang mandiri dan bahagia dengan hidupnya, bukan hanya sebagai orang tua yang bergantung pada mereka. Cobalah untuk memiliki minat dan kegiatan yang tidak terkait dengan anak-anak Anda. Ketika mereka melihat Anda menjalani hidup dengan penuh, mereka akan lebih menghargai dan menghormati Anda. Rasa hormat memang bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi tumbuh melalui cara kita membawa diri, menetapkan batasan, dan hidup dengan keyakinan serta harga diri. Jika anak-anak Anda mulai memperlakukan Anda dengan kurang hormat, ingatlah bahwa perubahan ini dimulai dari Anda. Dengan berhenti mengejar persetujuan mereka, mengembangkan kehidupan di luar peran orang tua, dan memimpin dengan ketenangan, Anda akan melihat perbedaan besar dalam hubungan Anda. Rasa hormat yang sejati datang ketika Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah individu yang kuat dan mandiri, bukan hanya orang tua mereka. Sekarang giliran Anda untuk berbagi. Apa yang Anda pikirkan tentang tindakan-tindakan ini? Apakah ada pengalaman yang ingin Anda ceritakan? Atau langkah-langkah yang telah Anda coba untuk mendapatkan kembali rasa hormat anak-anak Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengar dari Anda. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.